Jangankan sebagai sekjen, sebagai pengurus ranting pun sudah kehormatan. Dan saya ini tenaganya terbatas. Membangun partai itu mencetak kader-kader pemimpin. Pak Jokowi juga lahir dari kepemimpinan yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Dengan demikian berpartai itu juga tugas yang mulia. Ya, karena itulah saya telah mohon izin untuk lebih berkonsentrasi di partai itu, di PDI Perjuangan. Akhirnya terungkap sudah ya, Hasto Kristanto ternyata itu pernah ditawari menteri sampai 2 kali oleh Pak Jokowi ya. Nah bahkan juga tidak hanya Hasto Kristanto, Adian Apitupulu pada saat lalu juga pernah ditawari menjadi menteri dari Pak Jokowi itu sampai 4 kali. Ya menurut saya sangat masuk akal sekali. Karena Hasto Kristanto adalah menjabat sebagai Sekjen PDIP, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut saya sangat masuk akal sekali, di mana Sekjen Hasto Kristanto ditawari oleh Pak Jokowi menjadi menteri, tetapi ditolak. Karena apa? Ditolaknya bisa jadi tanda kutip Pramono Anung yang pada saat lalu menjadi sekjen itu sudah menjadi menteri. Bayangkan kalau dua-duanya dari sekjen PDIP, yaitu orang-orang kepercayaan Ibu Megawati, tiba-tiba semuanya ditarik menjadi menteri. Lantas siapa yang akan mengganti? Kira-kira seperti itu. Siapa kira-kira yang mengganti? Dan untungnya Hasto Kristanto tidak mau ditawari menjadi menteri dan lebih mengutamakan untuk mengurus partai. Nah, menurut saya jalan dari Hasto Kristanto ini juga tidak gampang. Siapa sih yang tidak kepengen menjadi menteri? Pastinya loyalitas, dukung-mendukung dan lain sebagainya. Harapannya apa? Harapannya pengen menjadi menteri. Tetapi Hasto Kristanto dan Adian Apitupulu itu juga menolak tawaran menjadi menteri, lebih mengurus partai, kepengen mengurus menjadi anggota DPR dan lain sebagainya. Nah saya juga jadi penasaran, apakah skenario mengacak-acak PDIP itu dimulai ketika Hasto Kristanto ditawari menjadi menteri? Kalau misalkan Hasto Kristanto ditawari menjadi menteri dan Hasto Kristanto mau, dan akhirnya Sekjen PDIP itu kosong dan akan ditunjuk kader-kader PDIP yang lainnya yang bukan kepercayaan Ibu Megawati. Wah, pastinya mengacak-ngacak PDIP dari dalam pada pilpres, pada pilkada, menurut saya sangat bisa saja terjadi. Untung saja Hasto Kristanto tidak mau menjadi menteri dan memilih mengurus partai, dan berakhir saat ini menjadi tersangka dan bahkan juga saat ini sudah ditahan terkait kasus yang dituduhkan oleh KPK menghalang-halangi penyelidikan dan juga terkait suap menyuap, dan bahkan sampai saat ini pun juga belum ada saksi ataupun bukti yang melihat atau mendengar bahwa Hasto Kristanto itu melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Bahkan kalau kita lihat dari suara.com ya, dibongkar teman kuliah Hasto PDIP tolak jatah menteri di era Jokowi. Begini ceritanya. Teman Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto, Cecep Hidayat, mengungkapkan bahwa Hasto pernah ditawarkan untuk mengisi posisi di kabinet yang dipimpin Presiden ke-7 Jokowi, tetapi menolak. Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyelidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa. Awalnya dia menjelaskan bahwa Hasto berkontribusi untuk menangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 karena kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Setelah itu, Cecep mengungkapkan bahwa Hasto mendapatkan tawaran untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara Mensesnek pada 2014, lalu Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2019. Yang ditanyakan adalah untuk tawarannya. Sependek ingatan saya dan juga bisa lihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesnek dan 2019 ditawari Menkominfo, tapi tidak diterima, kata Cecep di pengadilan Tipikor. Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. Jadi kalau pandangan saya ya, menurut hemat saya, menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan seterusnya. Itu sama hormatnya dalam pandangan beliau, tambah dia. Menurut dia, alih-alih menjadi pejabat negara, Hasto lebih memilih untuk tetap menjadi Sekretaris Jenderal Partai dan membesarkan PDIP.
Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangan penyelidikan kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu anggota DPR dan lain sebagainya lah. Bahkan juga kalau kita lihat pada pemberitaan 2019 yang lalu, memang ada pemberitaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tolak tawaran untuk menjadi menteri. Jadi memang sudah ada ya pemberitaannya ya. Ya dalam konteks seperti ini, setiap orang kan harus berkonsentrasi pada tugasnya, membangun partai. Dan buat saya dedikasi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, Putri Bung Karno, seorang pejuang demokrasi, itu sudah sebuah kehormatan tersendiri. Jangankan sebagai sekjen, sebagai pengurus ranting pun sudah kehormatan. Dan saya ini tenaganya terbatas, membangun partai itu mencetak kader-kader pemimpin. Pak Jokowi juga lahir dari kepemimpinan yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Dengan demikian berpartai itu juga tugas yang mulia. Ya, karena itulah saya telah mohon izin untuk lebih berkonsentrasi di partai itu, di PDI Perjuangan. Nah, jadi hampir sama ya apa yang menjadi kesaksian teman seperkuliahan Hasto Kristianto dengan pemberitaan yang 2019 ya, sangat sama sekali. Karena menjadi menteri atau menjadi pengurus di partai PDI Perjuangan itu sama-sama terhormatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bahkan juga ada teman kuliah jadi saksi meringankan Hasto pernah tolak tawari jadi menteri. Dosen UI sebut Hasto 2 kali tolak jadi menteri, pilih urus partai. Nah, tidak hanya Hasto Kristianto, Adian Apitupulu bahkan juga seringkali menolak, bahkan dari pemberitaan sudah menolak 4 kali ya, menjadi menteri dari Pak Jokowi dan lebih konsen mengurus partai dan bahkan juga lebih konsen kepada tugasnya sebagai wakil rakyat. Politikus PDI Perjuangan Adian mengaku sudah menolak tawaran jabatan menteri periode 2019-2024 dari Presiden Jokowi. Adian merasa tidak memiliki kriteria untuk duduk di posisi tersebut. Betul menolak jabatan menteri karena gue tidak merasa punya talenta di situ, kata Adian di Kompleks Parlemen pada 20 Oktober. Meski sudah menolak, dia menegaskan belum mengetahui jabatan apa yang ditawarkan Jokowi. Namun dia tetap tidak mau memaksakan diri menjadi menteri. Posisi belum. Dan gini loh maksudnya, hidup itu nggak sekedar meraih jabatan dan harta. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Dan menurut gue itu lebih penting buat gue, ungkap Adian. Menurutnya ada tugas yang lebih penting dari sekedar jabatan menteri. Salah satunya adalah dengan menjalani hidup sebagai manusia, menjalankan tugas kita sebagai manusia, ucapnya. Sebelumnya Adian sempat menjelaskan perihal pertemuan 4 mata dengan Presiden Jokowi pada Agustus lalu di Istana. Nah, jadi sangat keren sekali ya. Kader-kader PDIP itu banyak yang menolak ya. Menurut saya itu jabatan sebagai menteri sangat keren sekali, dan kemungkinan yang diinginkan oleh koalisi-koalisi dari pemerintahan ya, apalagi kalau tidak jabatan sebagai menteri. Tetapi Adian dan bahkan Hasto Kristianto juga menolak ya. Menurut saya sangat kompak sekali karena Hasto sebagai sekjen dan saat ini Adian Apitupulu menjadi wakil sekjen. Ya, sangat kompak sekali lah. Ya, semoga sajalah kasus Hasto Kristianto ini semoga cepat diputuskan dan hakim bisa melihat betul-betul ya fakta-fakta yang ada, karena dari persidangan ini bahkan tidak ada saksi yang melihat, yang mendengar Hasto Kristianto itu melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Ya, semoga sajalah bisa mengadili yang seadil-adilnya lah.